Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ali Budinur. Yang terhormat, Bapak Taufik Wibowo selaku dosen pembimbing di mata kuliah Studio Perancangan Terpadu 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan saya di mata kuliah ini, di mana tentang perancangan apartemen 4 lantai. Pertama, saya akan mereview kembali tentang konsep perubahan yang saya lakukan dari awal dan akhir. Pertama, konsep awal saya di bangunan apartemen ini tentang desain dari bangunan ini mengintegrasikan kehidupan toleransi antar etnis yang ada di kota Pontianak. Penduduk kota Pontianak dominasi dengan etnis Melayu dan Dayak. Jadi saya akan menggabungkan unsur-unsur budaya di bangunan ini dari budaya Melayu dan budaya Dayak. Lalu desain ini juga mengkombinasikan desain antara tradisional dan tropikal dengan adanya pemanfaatan energi alam seperti angin dan cahaya membuat kenyamanan thermal pada bangunan ini sendiri. Terdapat void yang langsung mengarah ke taman kecil dan koridor penghubung antar kamar tanpa dinding, membuat angin alam masuk ke bangunan membuat kuat kesan bangunan tropikal. Dilihat koridor alur sirkulasi dari arah koridor dan void. Lalu ini konsep awal di bangunan saya. Konsep warnanya ialah warna putih yang merupakan memberi kesan kebebasan dan keterbukaan. Lalu warna coklat bermakna secara psikologis, warna coklat akan memberi kesan kuat dan dapat diandalkan. Lalu warna hijau menggunakan warna tumbuhan merambat seperti kesan bangunan tropis. Warna hijau merupakan representasi warna alam, dedaunan, kesegaran, relaksasi, harmoni alam, sejuk dan bersifat menenangkan. Lalu ini desain denah side plan awal saya seperti ini. Lalu desain denah awalnya seperti ini, yaitu core berada di tengah. Terdapat utilitas yang merupakan core seperti lift dan tangga darurat berada di tengah, dan lantai 3 dan juga lantai atap. Lalu ini tampaknya seperti ini, tampak depan, tampak belakang, tampak samping kanan, dan tampak samping kiri. Lalu ini potongan AA dan potongan BB. Lalu ini perspektifnya, perspektif mata burung. Dan ini adalah konsep perubahan yang saya lakukan dari konsep awal tersebut. Pertama dari zoning makro, area publik berada di area tengah, area depan. Lalu di area semi publik berada di area tengah, dan juga sirkulasi juga di area tengah. Lalu privat berada di area sebelah kanan, lalu service di area sebelah kiri. Zoning mikronya ialah yang warna kuning itu ada ruangan WC, janitor, ruang CCTV, ruang perbankan, tangga, dan lift. Lalu ruangan semi publiknya ialah ruang fitness, minimarket, ruang lobby, drop off, ruang lobby, cafe dan bar, laundry, dan juga restoran. Lalu ada privat terdapat ruang rapat, ruang manajer, ruang karyawan, dan resepsionis. Yang warna hijau itu adalah koridor menjadi sirkulasi. Lalu yang publik ialah terdapat drop off dan parkiran. Lalu ini zoning vertikalnya, dari lantai dasar terdapat area semi publik dan privat, juga area service. Lalu di lantai 1 terdapat area service, area privat dan semi privat.
Lalu di lantai 2 terdapat area servis dan area privat. Lalu lantai 3 area servis dan area privat. Dan konsep ruang luarnya, pertama, tanaman peneduh biasanya ditempatkan pada jalur tanaman dengan lebar minimal 1,5 meter, percabangan minimal 2 meter, di atas tanah ketinggian mencapai 5 meter, bentuk percabangan pohon tidak merunduk, bermassa dan padat, bisa ditanam berbaris ataupun menyebar. Tanaman pengarah biasanya merupakan tanaman peneduh atau pohon dengan ketinggian lebih dari 2 meter, ditanam secara massal, dan bagi pemilihan perdu ialah perdu semak dengan warna kuning agar tampak ketika malam hari, contohnya pohon cemara, mahoni, kembang merak. Contohnya perdu ialah akalipa hijau kuning. Lalu pembentuk pandangan merupakan tanaman dengan tinggi 3 meter, kurang lebih dari 3 meter, terutama yang bertajuk konikal ataupun kolumnar, membentuk massa dan pada bagian tertentu terbentuk untuk akses pandangan. Lalu pembatas pandangan merupakan jenis tanaman tinggi, perdu ataupun semak, tanaman bermassa daun padat, tanaman berbaris, dan membentuk massa dengan jarak tanaman rapat. Penahan silau lampu merupakan tanaman perdu atau semak yang ditanam secara rapat dan bermassa daun padat. Contohnya bougainville. Penyerapan polusi udara biasanya terdiri dari pohon perdu atau semak memiliki ketahanan yang tinggi terhadap polusi udara, jarak tanaman rapat dan bermassa daun padat. Contohnya angsana, akasia daun lebar, bougainville, dan tehan pangkas. Lalu ini konsep pengubahan massa. 1. Bentuk massa mengikuti bentuk site. 2. Penambahan bentuk serta elevasi pemisah menjadi tower, membentuk sirkulasi dan cahaya matahari masuk secara merata dan setiap elevasi. Jadi konsep tersebut membuat sirkulasi lebih lancar. Jadi setiap tower bukaan-bukaannya seperti jendela atau pintu tidak terhalangi oleh dinding atau jadi terdapat space, membuat sirkulasi lancar masuk dan keluar, dan menambah view. Juga setiap unit terdapat balkon untuk memperlancar sirkulasi dan juga menambah view. Lalu 3. Penambahan vegetasi peneduh di setiap pemisah tower membuat di area tersebut terlihat asri dan sejuk. Dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya konsep bentuk awal dan akhir sama, menggabungkan unsur budaya Melayu dan Dayak menjadi satu. Melayu ada rumah adat dan tanjak, dan Dayak rumah adat dan tameng. Lalu konsep bentuk, volume bangunan menghadap ke arah timur dan barat. Lalu program bangunan menempati hampir seluruh site, di bagian menjadi 4 dengan basement menempati sebagai tempat parkir. Bagian ruang didasarkan pada kebutuhan ruang pada bangunan. Accessibility, akses utama menuju bangunan ada anak tangga yang berada di tempat depan bangunan. Entrance utama lebih terbuka. Untuk akses secara vertikal digunakan core system. Jadi core systemnya, setiap tower terdapat satu core, masing-masing core ada lift dan tangga. Lalu ada form, bentuk bangunan disesuaikan dengan iklim setempat supaya pengawaan pencahayaan alami serta view dalam tapak lebih maksimal. Lalu podium, pemanfaatan podium sebagai area penerimaan pertama untuk pengunjung. Lalu ada plaza, pemanfaatan lahan bangunan serta plaza digunakan untuk mewadahi aktivitas pada bangunan. Lalu ada green flow, pemanfaatan plaza sebagai lahan hijau. Hal ini dikarenakan lahan terbuka hijau minim pada set hingga digantikan lahan terbuka hijau terdapat pada bangunan. Hal ini digunakan sebagai penyembangan lahan sekitar yang masih alami. Lalu ini konsep warna bangunan sama seperti konsep awal, yaitu menggunakan warna putih dan warna coklat dan warna hijau.
Selanjutnya ini konsep wujud esensialnya, ada respect for user, dapat mengakomodasi user baik secara fungsional dan psikologis. Lalu unsur arsitekturalnya, elemen pengisi dan pembatas ruang dalam serta ruang luar. Lalu ada supra segmen, warna, tekstur, skala, dan proporsi. Lalu ada respect for site, memiliki kualitas elemen, memiliki keterkaitan dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Lalu unsur arsitektural, elemen pembatas luar, ruang luar, dan sirkulasi. Supra segmennya bentuk, warna, dan skala. Lalu ada working with climate, bentuk bangunan yang memperhatikan iklim setempat dalam penataannya, elemen ruang luar dan ruang dalam. Lalu ada karakteristik bahan dan bentuk dan skala. Lalu ada conserving energy, penggunaan energi yang dapat diperbarui, elemen bentuk dan pengisi ruang luar dan ruang dalam, serta jalur disirkulasi. Lalu ada karakteristik bahan. Lalu ada managing new resource, penggunaan material daur ulang dan atau material yang memiliki masa pakai lama, elemen pengisi pembatas dan bentuk ruang luar serta jalur sirkulasi. Lalu ada karakteristik bahan dan skala. Lalu ini ada konsep utilitasnya, perancangan apartemen ini menggunakan transportasi vertikal berupa lift dalam pengelolaan, penggunaan AC split dan AC sentral. Tidak lupa juga menggunakan sprinkler dan box hydrant sebagai penanggulangan kebakaran. Letakkan plumbing shaft dirancang dalam dinding di antara dua WC yang bersebelahan. Konsep struktur, perancangan apartemen ini menggunakan struktur rigid, frame atau rangka kaku dengan menggunakan kolom dan balok serta core atau inti bangunan berada pada tepi bangunan. Lalu ini situasi, berada di jalan Untung Seropati. Ini bentuk setnya, situasinya. Lalu ini site plan. Site plan-nya seperti ini. Jadi alur masuk kendaraan berada di sebelah kanan. Lalu bisa langsung menuju ke area basement atau ke drop off. Lalu keluar dari sebelah kiri. Selanjutnya ada denah basement. Denah basement terdapat ruangan, ruang gudang alat, lalu ada ruang genset, lalu ada ruang panel, lalu ada ruang AHU. Di sini sirkulasi keluar masuknya mobil dan parkiran mobil. Terdapat juga ada lift dan tangga menuju lantai dasar. Selanjutnya ini denah lantai dasar. Denah lantai dasar sendiri terdapat ruangan minimarket, lalu ada ruang fitness center, ada ruang ganti laki-laki dan perempuan, lalu ada koridor, lalu ada perbankan, lalu ada restoran, ruang CCTV, lift, WC, lalu ada laundry, dapur, lalu ada kafe dan bar, lalu ada janitor. Juga di bangunan sebelahnya terdapat ruang rapat, lalu ada ruang manajer, ada ruang arsip, lalu ada ruang karyawan dan housekeeping, lalu ada housekeeping maksudnya, lalu ada resepsionis, lalu ada lobby dan juga security. Dilatasinya berada di dekat area masuk bangunan, jadi pemisah antar bangunan 2 lantai dan 4 lantai. Lalu ini ada denah lantai 1, terdapat ruangan semi privatnya, terdapat ada ruang serbaguna. Lalu ini denah ruangan untuk tipe-tipe unit apartemen. Pertama ada tipe studio, dan lalu ada tipe 2 kamar dan penthouse. Jadi ini bentuk
tiap tower-towernya. Jadi tiap tower terdapat semua unit tipe di apartemen. Jadi di setiap tower juga terdapat core yang merupakan terdapat ada lift, lalu ada ruangan pembuangan sampah, lalu ada tangga. Dan koridor sendiri sangat minim juga, tapi juga terdapat void untuk melihat ke lantai dasar, juga bisa melihat ke lantai atasnya. Selanjutnya ini juga dena lantai 2-nya seperti ini. Semua tipe unit apartemen terdapat di tiap tower. Selanjutnya juga dena lantai 3 seperti ini, merupakan dena tipikal dari lantai 2 dan pertama. Lalu ini dena atapnya. Dena atap sendiri menggunakan atap plana yang lalu membentuk seperti perisai, yang merupakan konsep awal yang saya buat, merupakan perumpamaan seperti perisai yang dipunyai oleh suku Dayak. Lalu ini tampak depannya seperti ini. Bisa kita lihat ada terdapat drop off dan basement, pintu basement. Lalu ini ada di atas ada tampak samping kanan, lalu ada tampak samping kiri. Lalu ini tampak belakangnya. Lalu ini rencana pondasi. Rencana pondasi sendiri memiliki 3 tipe pondasi, yaitu ada P1, P2, dan P3. Detailnya seperti ini. Ada P1, dan lalu ada detail pondasi P2. Lalu ini detail pondasi P3. P1 sendiri terdapat di bagian tengah, kolom tengah. Lalu di P2-nya terdapat di tepi-tepi, area tepi, kolom tepi. Lalu di detail pondasi P3 sendiri merupakan pondasi dilatasi. Lalu ini rencana balok basement. Balok sendiri menggunakan ukuran balok 50 kali 25 cm. Lalu ini rencana balok lantai dasar. Lalu ini rencana balok lantai 1. Lalu ini rencana balok lantai 2 dan 3. Dan ini detailnya seperti ini, menggunakan wire mesh 3 D8 150, lalu ada D19 mm, lalu dapat selimut beton menggunakan K250, lalu ada bagel D8 sampai 150, lalu ada D12 mm. Lalu ini rencana plafon basement. Ini rencana plafon lantai dasar. Terdapat naik turun plafon, membuat estetika di ruangan tersebut, ruangan itu sendiri. Lalu ini rencana plafon lantai 1. Lalu ini rencana plafon lantai 2 dan 3. Lalu ini detail plafonnya seperti ini. Terdapat naik turun dengan yang turunnya itu 0,85. Lalu ini untuk lebar tetapnya itu 2,2. Lalu menggunakan bagel penggantung. Lalu plat lantai, terdapat juga plat lantai 12 cm. Lalu balok 20-40. Lalu ada rangka hollow. Lalu ada dinding tebalnya 15 cm. Ada bagel penggantung, plat
dan sama seperti sebelumnya. Lalu ini potongan tangga seperti ini. Lalu ini rencana tangga basementnya, dari lantai basement hingga lantai 2, dan ini rencana tangga lantai 3, dan ini detail tangganya seperti ini. Terdapat plat bordes, lalu ada baja D12, lalu ada plat bordes, lalu ada menggunakan tulangan D16. Lalu ini potongan liftnya seperti ini. Mulai ada lift pitnya dari kedalaman 2 meter, lalu sampai semua lantai terdapat lift, hingga ke atas ada rumah lift dengan ketinggian 2,5 meter. Lalu ini rencana pondasi liftnya seperti ini. Lalu ini rencana pondasi liftnya menggunakan slope 25x50. Lalu ada plat lantai, lalu ada dinding tebal 16 cm bermes M6 2 lapis, lalu dinding dengan plat lantai lift, lalu ada pur lift. Detail pondasinya seperti ini dengan tulangan D16, lalu ada tulangan ulir 8. Lalu ini detail liftnya juga seperti ini. Lalu ini dena ground tank atau safety tanknya seperti ini, dengan panjang 7,85 dengan lebar 3 meter. Jadi setiap alur pembuangan kotoran dari awal dan akhir, ada bagian-bagiannya dengan lebar 2,62, lalu dengan kedalaman 2,4 meter. Lalu selanjutnya ini detailnya seperti ini. Lalu ini ada portal. Pertama ada portal AA dengan ketinggian elevasi, step elevasi. Lalu ada portal BB, dan ini detailnya. Pertama ada detail 1 dengan kolom 50x50 dengan tulangan ulir 10 dengan balok 25x50 cm. Ada detail 2 dan detail 3, lalu ada detail 4. Selanjutnya ada potongan AA seperti ini. Bisa dilihat dari potongan ini bisa dilihat ada potongan ram lalu ada dari basement, lalu ada lantai dasar, lantai 1, lantai 2, lantai 3, memotong dari lift, tangga, dan WC. Nah, ini adalah potongan BB seperti ini. Selanjutnya ini adalah potongan CC seperti ini. Lalu ini detail arsitekturnya. Tampak sound shadingnya seperti ini dengan ukuran lebar 8,65 dengan tinggi 7, naik turun dari paling rendahnya ialah 4,8, menggunakan besi hollow ukuran 4 cm x 4 cm dengan tebal 2 mm, dengan 3D-nya seperti ini. Lalu ada 3D, lalu ada arsitektur foot rooftop di area bagian tengah pemisah antar tower dengan lebar 3,45 meter dengan ketinggian 0,2 meter. Seperti ini 3D-nya, dan ini detail foot rooftopnya. Terdapat tanah, filtrasi, drainase, insulin layer, waterproof atau root barrier, dan lapisan pemisah. Lalu ini perspektif eksterior mata manusia.
seperti ini, bisa dilihat dari tampak depannya bangunan, dan ini eksterior mata burungnya seperti ini, dan ini eksterior mata cacingnya seperti ini. Lalu ini eksterior perspektif eksterior mata burung di area belakang seperti ini, dan ini perspektif interior tipe studio. Dapat dilihat fasilitas dan bentuk ruangan seperti ini. Lalu ini perspektif interior tangganya seperti ini. Ini perspektif interior tipe 2 kamarnya seperti ini. Lalu ada perspektif interior tipe penthouse seperti ini dengan fasilitasnya sendiri, dengan bentuk ruangan seperti ini. Lalu ada perspektif interior kolam renang. Lalu ini merupakan maket bangunan saya sendiri, seperti ini bentuknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.